Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terdiri dari supervisor, coach, dan koci bersama saya Teti Kartika dari SDN Tanjung Sari 2. Saya Ahmad Kurtubi Mawardi dari SDN Padahanten 1. Dan saya Supriyadi dari SDN Singawada 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah Pak, sebelum memulai kegiatan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini Pak. Nah, saya akan menilai kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah menggunakan alur tirta, bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coachnya. Dan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Harapan saya yang ingin dibantu oleh Ibu yaitu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak. Nah, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati Pak? Ya Bu, dalam kegiatan coaching nanti saya berharap Ibu mengamati ketiga kompetensi dalam pelaksanaan coaching nanti Bu. Iya Pak. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ingin apa yang saya kembangkan sesuai dengan alur kita Bu dalam kegiatan coaching nanti. Iya Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Nah, harapannya Bu, saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi dari hasil kegiatan coaching dan mampu menerapkan solusi yang diambilnya Bu. Iya Pak. Alhamdulillah ya Pak, observasi telah kita laksanakan. Silahkan nanti Bapak datang memulai kegiatan coachingnya sekarang ya Pak. Bu, terima kasih atas bantuannya Bu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, amin. Nah, kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu ada hal apa ini yang ingin didiskusikan Pak? Ya, kemarin saya sangat butuh seseorang yang sebenarnya kemarin itu saya bisa dibilang mengalami permasalahan. Nah, saya sangat menghargai keterbukaan Bapak. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai sarana untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak nanti. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak dari diskusi ini? Yang pertama, saya bisa menyelesaikan terkait permasalahan yang terjadi Pak. Dan pada intinya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan semua rekan sejawat saya. Ya, itu bagus Pak. Nah, ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dalam diskusi kali ini apa Pak? Ya, apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan semua rekan guru dan bisa nanti melaksanakan kegiatan ini itu ya karena ini kan untuk di kelas ya bisa dilaksanakan oleh semua guru, pada intinya itu Pak. Oh ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita identifikasi lebih lanjut ya, masalah ini, awal masalah itu muncul kenapa Pak? Awalnya kepala sekolah itu menyarankan saya untuk mengikuti kegiatan garasi kemarin itu. Tapi saya juga sebelumnya menyampaikan bahwa barangkali ada dari guru yang lain yang ingin melaksanakan kegiatan ini. Tapi beliau itu yang menginginkan saya yang tetap mengikuti kegiatannya gitu. Ya, baik Pak. Nah, apa yang membuat Bapak merasa terganggu atau kesulitan atas masalah tersebut? Kalau
Untuk yang lain sih bisa menerima Pak terkait apa yang akan saya sampaikan. Tapi ini ada salah satu rekan guru saya yang menurut saya beliau itu tidak menerima kalau misalkan saya yang menyampaikan, seolah-olah saya itu apa ya, bisa dibilang menggurui itu, atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan beliau itu merasa terganggu gitu. Ya, baik Pak, saya memahami perasaan Bapak. Nah, dengan kejadian tersebut, bagaimana cara Bapak dalam menghadapi situasi tersebut? Saya berusaha untuk tenang, dan untuk yang akan saya lakukan mungkin saya akan berusaha mengajak ngobrol gitu pas sebelum yang akan saya lakukan itu. Oh ya, jadi dengan berusaha tenang Iya. dan berdiskusi dengan siswa tersebut. Iya, ya, betul. Ya? Iya, iya. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi kebingungan yang Bapak rasakan saat ini? Kalau saat ini sih antara 6 sampai 7, Pak, kalau menurut saya. Ya, 6 sampai 7 ya? Iya, iya, iya. Nah, setelah diskusi ini, harapan Bapak, kalau dari skala 1 sampai 10, akan berada di angka berapa yang ingin Bapak capai nanti? Yang sangat saya harapkan pasti di kisaran yang maksimal yaitu 10, Pak. Ya, tapi setidaknya 9 juga tidak apa-apa. Ya, tentunya kita menginginkan yang terbaik ya Pak ya. Iya, iya betul Pak. Di angka 10, di angka maksimal ya. Iya, iya Bagus betul. itu Pak. Baiklah, Pak, apa saja faktor yang bisa menjadi kekuatan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang paling penting itu dukungan dari semua pihak, Pak. Antara kepala sekolah, rekan guru, sarana dan prasarana. Itu yang paling penting dalam kegiatan yang akan saya laksanakan nantinya. Ya, berarti satu, dukungan kepala sekolah, terus sarana prasarana, dan adanya tadi apa, kolaborasi apa ya? Iya. Ya, bagus itu Pak. Nah, selain faktor Pak, nanti ada hambatan apa yang akan Bapak hadapi ini? Ada hambatan yang akan dihadapi dan solusinya bagaimana Pak untuk mengatasi hambatan tersebut? Yang pasti menyamakan jadwal, terkait jadwal atau waktu Pak, itu yang paling sulit. Solusinya mungkin saya akan menanyakan ke beberapa rekan yang lain, kira-kira waktu kapan yang bisa dilaksanakan. Yang paling penting itu tidak mengganggu kegiatan mereka masing-masing gitu. Karena ini kan dilakukan setelah kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, itu yang paling penting, menyamakan waktu. Nah ya Pak, jadi Bapak sudah punya gambaran solusi untuk mengatasi semua hambatan ya? Iya, iya. Nah, sekarang begini, jika solusi tersebut tidak berjalan dengan harapan, langkah apa nih yang akan diambil? Kalau terkait dengan rekan tersebut, saya akan berusaha mendekati dengan mengajak ngobrol ketika waktu-waktu luang, seperti misalkan waktu istirahat, dan meminta kalau emang hal tersebut tidak bisa saya penuhi atau tidak terjalin, ya saya akan mencoba minta saran kepada bapak kepala sekolah gitu. Ya, jadi ada ini ya, pihak ketiga atau pimpinan yang bisa memfasilitasi hal-hal yang kalau terjadi yang tidak diinginkan ya Pak ya. Iya. Baiklah, sekarang apa rencana yang Bapak ingin lakukan untuk menyelesaikannya nih? Dengan kegiatan yang sudah saya susun, itu yang pertama tadi saya sebutkan, mendekati, terus apa yang beliau inginkan, karena saya akan menyampaikan bahwa ini itu merupakan tugas saya menyampaikan materi yang akan nanti laksanakan, bukan sebagai seorang guru atau pembimbing, istilahnya seperti itu. Dan saya akan berusaha mendekati, terus kalau misalkan sudah waktu atau jadwalnya terbentuk, ya mungkin kita tinggal pelaksanaan. Yang saya inginkan dalam 2 kali pertemuan itu bisa berjalan. Ya, bagus itu Pak. Nah, hal prioritas apa yang akan Bapak lakukan dalam si tersebut atau dari rencana tersebut yang dijadikan prioritas apa? Yang saya semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu. Pada intinya bisa melaksanakan aksi nyata
gitu. Ketika penerapan di kelas, jadi bukan cuma saya aja yang akan menerapkan metode ini, tapi semua guru bisa memilikinya gitu. Ya, itu bagus Pak. Nah, strategi yang akan dilakukan oleh Bapak nanti apa untuk mensukseskan hal tersebut Pak? Untuk mensukseskan dari rencana Bapak itu? Yang pertama saya minta dukungan terhadap kepala sekolah. Ya, Kalau rekan lain, alhamdulillah guru-guru yang lainnya bisa memahami apa yang akan saya sampaikan karena ini penting sekali demi kemajuan sekolah kita sendiri itu pada intinya. ya itu sangat baik Pak. Nah, rencana yang terstruktur dan fokus itu dapat membantu Bapak dalam menjalankan atau mensukseskan ya kegiatan tersebut. Saya yakin semua akan berjalan dengan baik Pak sesuai harapan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab nih Pak, rencana atau tindakan yang akan Bapak ambil kapan diimplementasikannya rencana tersebut? Yang saya harapkan secepatnya Pak, karena ini apalagi sekarang kan awal tahun pembelajaran, yaitu sangat penting untuk diimplementasikan di kelas nanti. Gitu. Ya bagus Pak. Terus komitmennya apa Pak? Dari rencana aksi tersebut yang akan Bapak buat komitmen? Yang saya inginkan setelah apa yang saya sampaikan itu tidak hanya rencana, melainkan aksi nyata dari semua rekan guru di sekolah saya gitu, supaya eh, siswa yang paling penting itu bisa terpenuhi. Ada metode lain, jadi tidak hanya satu metode. Barangkali ada dari rekan sejawat lain yang bisa memodifikasi dari apa yang saya sampaikan. Oh iya, jadi komitmennya Bapak memastikan bahwa semua bisa mengimplementasikan Iya, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing iya di betul kelasnya Pak. masing-masing ya Pak. Iya, iya. Iya, bagus Pak. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Yang paling penting itu ya udah pasti apa ya, dukungan dari atasan, terus waktu dan sarana yang akan saya gunakan benar-benar memenuhi untuk semua gitu, tidak hanya untuk saya saja. Tapi kalau dilihat di sekolah, ya alhamdulillah sebenarnya tidak ada apa ya yang tidak bisa dilakukan. Harusnya kegiatan ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya gitu, apa yang saya harapkan. Terus begini, bagaimana tindak lanjut dari hasil diskusi ini nanti? Kegiatan ini atau pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa dipenuhi oleh semua guru. Itu sih pada intinya. Dan apa namanya berkelanjutan ya Pak? Iya, pastinya. yang saya inginkan itu konsisten. Itu yang paling susah untuk diterapkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan diskusi ini? Alhamdulillah Pak, sekarang perasaan saya jadi tenang gitu, nyaman, dan saya merasa bersemangat untuk melaksanakan kegiatan nanti. Ya, ya alhamdulillah kalau begitu Pak, berarti diskusi ini bisa bermanfaat buat Bapak sehingga Amin, Bapak amin, Pak. bisa Ya. menemukan solusi dari Amin, masalah yang amin, Bapak ya. hadapi dan bisa memotivasinya. Nah, selanjutnya semoga Bapak bisa melaksanakan dan mengimplementasikan solusi-solusi tadi dan semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi untuk membicarakan Boleh Pak, ya. Membicarakan hasil dari implementasi kegiatan yang Bapak rencanakan. Iya. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Amin, dan sampai ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Iya. Terima kasih saya juga Pak Tobi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, kegiatan coaching telah dilaksanakan ya Pak? Iya, alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan lancar Ibu. Iya. Nah, dari tadi praobservasi yang telah kita bincang-bincangkan itu ya, obrol-obrolkan seperti itu Pak. Nah, dan setelah sekarang pasca observasinya, saya akan mengajukan pertanyaan lanjutan nih Pak. Iya Bu, siap Bu. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi Pak? Alhamdulillah tadi Bu, ketika saya melaksanakan
coaching, ya saya merasa sudah sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan, Bu. Yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaannya yang berbobot, seperti itu, Bu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Ya, karena saya sudah menggunakan alur tirta, Bu, dan saya sudah menjalankan sesuai alur tirta tadi. Betul sekali, Pak. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya, Pak? Boleh, Bu. Saya mengamati tadi pada saat coaching gitu ya, Bapak melakukan alur tirta dengan sangat baik, Pak. Ibu Bapak juga dalam posisi penuh gitu ya, present. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, dan Bapak juga melakukan pendengaran secara aktif gitu ya, Pak. Itu sesuai dengan itu, malah sudah sesuai dan malah lebih tinggi gitu dari standar yang kita rujuk sebelumnya gitu ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Alhamdulillah saya sangat senang, Bu, dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Ini membuat diri saya termotivasi untuk semakin semakin kuat untuk mempelajari tentang bagaimana teknik coaching yang baik, dan agar semoga apa yang saya laksanakan tadi bisa bermanfaat. Namun demikian Bapak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya dari proses kegiatan coaching tadi ya Pak. Misalnya tadi saat kegiatan coaching saya mengamati Bapak melakukan dengan cara mendengarkan aktif ya Pak. Nah sebetulnya kalau misalkan merujuk ke standar seharusnya gitu ya Pak, Bapak bisa lebih baik lagi gitu sehingga Bapak dapat menyampaikan dari proses mendengarkan aktif itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih, Bu, atas maksudnya. Nanti saya akan pasti melaksanakan apa yang Ibu sarankan tadi. Untuk tindakan selanjutnya bagaimana Pak? Nah, tindakan selanjutnya tentunya saya akan menilai dulu, mengevaluasi dari hasil apa yang dilaksanakan dari kegiatan coaching ini, Bu. Hasilnya nanti kita koordinasikan lagi, Bu, untuk melaksanakan kegiatan ulang. Iya, baik Pak. Semoga acaranya nanti dengan coachingnya berjalan dengan lancar dan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan supervisi atau misalkan coaching-coaching selanjutnya ya Pak. Iya, terima kasih Bu atas bantuannya sudah mau menjadi supervisi dari kegiatan coaching saya, Bu ya. Iya, Terima kasih. sama-sama Pak. Oke, itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.